Jadi guys, kalau masih juga dibilang Gunung Prau ramah untuk pemula, hoak. Cemen yang ujung. Apa dah? Yang ujung cemen. Penuh penderitaan buat saudara Yadi. Kenikmatan itu. Kita saling kekeluargaan ya. Iya, jangan kayak bapak ini nih. Gunanya boy, gini boy. Jadi guys, Hayati tadi menjelang maghrib menggigil dia kena hipo guys. Selamat pagi. Luar biasa. Kenapa dek? Iketin. Hahaha. Lempoh. Udah. Tuh mana leho tuh guys, nontot. Bukan. Oh. Kacau. Guys, Gunung Prau adalah gunung setinggi 2590 mdpl di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, yang terletak di perbatasan 4 kabupaten Batang, Kendal, Temanggung, dan Wonosobo. Gunung ini sangat populer di kalangan pendaki karena menyajikan panorama golden sunrise terbaik dan lautan awan dengan latar gunung Sindoro dan Sumbing. Guys, suhu udara di Gunung Prau sangat dingin, dapat berkisar antara 10 hingga 3 derajat Celcius dan bahkan bisa mencapai titik beku pada musim kemarau. Guys, inilah cerita kami dalam pendakian. Assalamualaikum guys. Alhamdulillah nih guys, hari ini tanggal 5 Juni kita untuk pertama kali rombongan keluar Jawa Barat. Bogor, Bandung. Sekarang kita ke dataran Dieng, tapi tepatnya ke Gunung Prau guys. Jadi ya, karena akhirnya tuh persiapan kita. Jadi guys, seperti biasa, Hero asam mual bener lah muncul ngopi mah guys. Yuk, diseruput kopinya. Alhamdulillah. Saksikan terus perjalanan kita sampai nanti di Gunung Prau. Guys, semua rencana sebenarnya sudah tersusun rapi. Jadwal keberangkatan kami ke Dieng Wonosobo sekitar pukul 4 sore. Namun, sebuah kabar datang. Mobil elf yang akan membawa kami ternyata baru selesai servis dari bengkel dan diperkirakan baru tiba sekitar pukul 5 sore. Kami yang sudah siap sedari pukul setengah 4 sore pun coba mengisi waktu dengan saling mengevaluasi dan memastikan kembali persiapan masing-masing. 1 jam berlalu, 2 jam pun juga berlalu, hingga langit benar-benar gelap. Tas carrier sudah rapi dibolak-balik, berjejer sedari tadi. Harap cemas menunggu dalam ketidakpastian, kami pun membongkar nasi bungkus yang awalnya akan kami santap di perjalanan. Guys, agar suasana hati terus tersemangati, kami memutuskan bergerak menunggu mobil di tepi jalan. Hey guys, delay guys, semangat lagi coy. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Malam-malam makan ketupat. Berangkat. Walau sebagian dari kami masih optimis, namun sebagian yang lainnya mulai bertanya-tanya, apakah perjalanan ini benar-benar akan terlaksana dalam kegalauan menunggu keberangkatan. Di tengah rasa harap, cemas, dan sedikit kegundahan, kami hanya bisa menunggu.
Hingga akhirnya sekitar pukul 8 malam, mobil yang kami tunggu-tunggu pun datang. Guys, perjalanan yang kami bayangkan ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Belum lama meninggalkan kota Tangerang, saat jarum jam mendekati pukul setengah 12 malam dan kendaraan kami pun berada di sekitar KM 57 Karawang. Mobil yang kami tumpangi tiba-tiba menepi, guys. Bukan karena ada yang ingin beristirahat, bukan pula karena ada yang harus ke toilet, tapi karena kendaraan yang membawa harapan kami menuju Gunung Prau itu harus kembali diperbaiki. AC tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Di tengah malam yang semakin larut, kami hanya bisa duduk dan menunggu di rest area. Menunggu tanpa kepastian, menunggu sambil berharap masalah segera selesai. Rasa kesal mulai muncul, rencana yang sudah kami susun seolah perlahan berantakan. Hingga akhirnya hampir 1,5 jam kami habiskan hanya untuk menatap waktu yang terus berjalan. Guys, sekitar pukul 1 dini hari perjalanan kembali dilanjutkan. Tapi guys, masalah ternyata belum benar-benar usai. Kendaraan melaju lebih lambat dari yang kami harapkan. Beberapa kali mobil kembali berhenti di rest area lainnya. Setiap kali kendaraan melambat atau menepi, muncul pertanyaan yang sama di kepala kami. Apakah perjalanan ini akan baik-baik saja? Sementara waktu terus berjalan tanpa kenal kompromi. Seharusnya sekitar pukul 4 pagi kami sudah tiba di Patak Banteng dan bersiap memulai pendakian. Namun ketika matahari mulai meninggi dan pagi benar-benar datang, kami bahkan baru memasuki wilayah Kabupaten Batang sekitar pukul setengah 8 pagi. Di titik ini, rasa lelah, kantuk, dan kecewa bercampur menjadi satu. Tapi perjalanan mengajarkan satu hal sederhana. Tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginan kita. Ada kalanya yang bisa kita lakukan hanyalah bersabar, menerima keadaan, dan tetap melanjutkan langkah. Karena tujuan kami bukan hanya sampai di Gunung Prau, tetapi juga menikmati setiap cerita yang terjadi di sepanjang perjalanan menuju ke sana. Nih guys, kita terlambat jauh guys. Sekarang jam 8.55. Ini baru nanti Bapak ini baru turun di jalan ya guys. Nanti kita ke apa? Base camp. Apa ada dipegang? Akhirnya guys, setelah malam panjang yang penuh ketidakpastian, kami tiba di Patak Banteng. Lelah memang, kesal juga sempat guys. Tapi petualangan ini belum selesai, justru baru akan dimulai. Nah, ini guys, kita istirahat dulu di base camp. Palanya nggak bawa lagi ya? Nggak bawa jasa. Ini tuh kebanyakan makan angin dia, jadi rupa-rupa aromanya. BRT. Udah istirahat dulu Bu, tidur. Kata-kata hari ini Boy, pesan-pesannya Apa ya? Bingung. Nah, dan jalur juga ada jalur baru dan jalur lama. Itu ada di pos 2 yang Gapura itu. Nah, kita akan menggunakan jalur baru karena lebih landai. Soalnya kalau jalur lama itu full tangga kan dari pos 2 sampai pos 3. Nah, untuk
ngecamp sendiri kita di dekat shelter itu di Sunrise Camp. Di atasnya pos 3, pos 4 waktu itu. Nah, di situ tenda udah berdiri, tadi pagi udah di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Jadi, yuk jadikan Gunung Prau ini menjadi tempat kita untuk saling menumbuhkan dan menguatkan bahwa kita adalah bagian dari keluarga besar orang Barat. Mungkin ada sedikit lagi ya, terutama untuk sampah ya. Oke. Karena gunung itu bukan tempat sampah, sekecil apapun itu dibawa lagi, maupun itu bungkus permen yang kecil itu dikantongin dulu aja. Bawa trash bagnya nggak? Bawa ya. perhatian tuh. Sampah dibawa turun lagi. Berdoa dulu agar diberikan keselamatan, kemudahan dan kelancaran. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. 1, 2, 3, main adventure! .11.21 guys, kita mulai dari bawah. Guys, perjalanan kali ini rombongan kami berjumlah sekitar 15 orang guys. Berangkat dari Tangerang, memulai perjalanan menuju Gunung Prau via Patak Banteng. Rombongan yang isinya beragam guys. Ada emak-emak seterong, bocil FF, bapak-bapak terculture, sampai para pemuda Mobile Legend yang semangatnya kadang lebih besar ketimbang pengalaman mendakinya guys. Selama ini kami lebih sering menghabiskan waktu dengan camping santai, trekking ke Curug, atau mendaki gunung-gunung kecil di sekitar Bogor. Tapi kali ini berbeda. Kami memutuskan untuk mencoba salah satu gunung yang sedang ramai jadi tujuan para pecinta alam. Kesampaian guys. Tahu ya, Pak? Ke Prau. Aduh. Jadi aman. Jadi guys, ternyata pendakian Gunung Prau melalui Patak Banteng ini dari jalur awal saja sudah ngajak kaki untuk ngegas. Dari base camp ke pos 1, kaki para pendaki sudah harus dipaksa menapaki kerasnya anak tangga yang dicor. Lalu disambung dengan jalan desa yang menanjak curam dan terbuat dari bebatuan makadam. Guys, berasa getirnya ke lutut. Ampun dah. Pedes guys. Wow. Baru geser kilo belum. Nikmatin aja nih, pemandangan nikmatin. Your left. Mantap. Mantap, Bos 1. Prau. Semangat, semangat, semangat. Di warung depan. Warung depan, warung Ada depan. warung depan tuh. Kanan. Mirapin lu aja. Ya. Treknya lumayan tinggi, tapi kita tetap semangat. Boy, lama amat boy. Turun.
Pakai gojek. Ayo porter. Lama amat. Ya, iyalah cepet orang naik ojek. Kacau. Alhamdulillah sudah sampai juga di pos 2. Mana suaranya? Ayo, Ipung camping, Ipung. Tempo guys. Anjay. Semangat. Guys, sekarang jam 12. Kita udah sampai di pos 2 Patak Banteng, guys. Rame guys, sampai harus antri kita hanya untuk mengambil momen di gerbang pos 2 via Patak Banteng. My adventure. Orang Baraya. Guys, ini perjalanan dari pos 2 menuju pos 3, guys. Itu harus tetap. Betul. Harusnya Mantap. nunjukin kemampuan. Masih Biasa. didominasi oleh tangga. Mepong. Kakak, berapa lama lagi kakak? Seriusan ini? Bisa diungkapin kata-kata gimana? Sunrise. Sunrise time. Dulu. Hai. Pos 3 masih jauh. Sunrise kan 1 jam lagi ya? Kalau kita 1 jam haji. Oke. Kepo. Alhamdulillah guys, kita dapat bonus jalur landai karena ternyata dari pos 1 ke pos 2 jalur pendakian didominasi oleh anak tangga dari bebatuan yang membuat kaki pendaki terus intens menapaki kerasnya batu-batuan guys, yang bikin dengkul lumayan menyonyor. Jadi harap dimaklum guys, ini pertama kalinya kita naik menggunakan keril. Akhirnya ya bahunya nih, yang bahunya tebal aja udah dilapis guys. Gimana sih? Gimana sih? Taruhlah. Pakai cara nahan. Dan kita harap maklum guys, kalau sama orang tua ya begini. Kita harus benar-benar istirahat. Namanya sama orang tua ya dimaklumi aja guys. Ini gas tuh. Bocil mah udah di depan. Nah, jadi petunjuk-petunjuk ini tetap harus dipatuhi ya guys. Karena ya untuk kita juga guys. Tuh bocil mau udah nyampe guys. Siapa yang lempar? Hah? Kakak, Dek. Kata-kata hari ini, Dek. Internasional katanya juga. Dek, Ah, kata-kata hari ini. ya pokoknya yang naik ojek lempoh. Asik. Bukan gitu dong. Naik motor ke Pantai Dieng. Nah, Cakep. terus Jangan ke Pantai Dieng. Jangan lupa makan kucing. jadi ini gara-gara Bu RT naik ojek, guys. Jadi terus aja. Alasannya sering kali kuda. Kan yang lain pada Asik. panas. Bias gender. Karena membeda-bedakan antara perempuan sama laki-laki. Hakikatnya itu perempuan dan laki-laki sama. Jam mau naik ojek nggak naik ojek ya sama. Judulnya
Bukan jalan-jalan ya jam ya? Iya. Judulnya Tuh, aduh. Sabar ya Bu RT. Bu RT langsung lucu-lucu aja no ke depan jauh no. Aduh. Luar biasa guys. Kenapa Dek? iketin. Hahaha. Lempoh. Aduh. Kita dapat segernya ini guys. Bagaimana kesan-kesannya? Awal doang yang susah. Awal kenapa? Tas dan trek Oh gitu. Sempat ke itu ya kakinya sprinter. keserimpet. Salah boy. Guys, mungkin bagi banyak pendaki yang sudah berpengalaman menaiki Gunung Prau dianggap bukanlah sebagai pendakian yang banyak menguras tenaga. Namun bagi kami, terlebih saat menanjak dari base camp sampai ke pos 2, wow, jauh di luar ekspektasi kami guys. Membuat kami cukup lumayan terkejut. Ampun dah. Medan bebatuan dan anak tangga yang kami lalui, ditambah istirahat yang kurang selama perjalanan dari Tangerang ke Wonosobo akibat kendaraan yang mengalami trouble, stamina kami lumayan kedodoran sampai di pos 2 guys. Sampai akhirnya saya, Bu RT dan anak saya Ajihat naik ojek dari pos 1 sampai ke pos 2 guys. Nah, ini jadi bahan candaan buat bocil-bocil seperti Kenzi dan Ajam selama pendakian guys. Jadi maju. Terlepas dari apapun itu guys, ingat ya, dalam pendakian kita tetap harus mengutamakan keselamatan dan kita sendiri yang tahu kondisi kita. Jadi kalau untuk menghemat tenaga dan stamina, nggak perlu sungkan dan ragu kalau memang harus naik ojek di awal pendakian. Walaupun harus kena ceng-cengan guys dari yang lain. Ya itulah seninya mendaki bareng circle pendakian guys. Jadi kalau yang bilang perahu ramah untuk pemula, bullshit. Hoak. Apa? Kalau yang bilang landai bilangnya apa? Matamu. Aduh. Wih, mantap. Jadi mesti banyak sabar guys. Guys, dari pos 2 ke pos 3, jalur yang kita lalui berkontur tanah. Secara keseluruhan, jalur dari pos 2 ke pos 3 didominasi oleh tanah yang diundak menjadi anak tangga. Meski sesekali kita mendapatkan bonus jalan yang landai. Tak bisa dipungkiri guys, di usia saya yang sekarang sudah di kepala 5, mendaki gunung menjadi tantangan tersendiri, terlebih bila jalur yang dilalui didominasi oleh anak tangga guys. Seperti yang tadi saya bilang guys, di setiap perjalanan itu kita harus selalu penuh kesabaran. Ya seperti gini nih, kalau sama orang tua ya bentar-bentar istirahat. Betul kosong. Katanya masih ipung kali. Kita Mana keluarkan si mamu. melalui salah satu jalur yang lumayan curamnya. Ini harus naik guys. Alhamdulillah guys. Jadi teman-teman masih di bawah tuh guys. Alhamdulillah nggak hujan guys. Sekarang kita tuh nyamperin bocil. Bocil udah jauh di atas guys.
Ini kita guys dapat lagi jalur nanjak guys. Hadiah ini. Oh, bocilnya tuh guys. Nah, tuh awan dapat bonus guys. Pemenangan di sekitaran perahu. Dan saya belum tahu itu gunung apa guys. Kata-kata hari ini Bu RT. Leles tapi semangat dah. Ini orang Semarang guys. Ikut nyambung dia. Biar lelah, tapi wow luar biasa. Anjay. Asik. Di depan kita itu ada tangga guys, menuju ke pos 3. Tajamnya. Tapi kita coba untuk istirahat dulu sebelum kita lanjut ke pos 3. Ini dia guys, keluarga Cemara guys, di depan kita. Oke, semangat terus guys. Terbaik pokoknya nama. Terbaik pokoknya nama. Ada lagi guys, bebadok baik ini. Amunisi yang penting ya Tapi saya bingung nih, badannya segini-gini aja guys. Yang penting amunisi, habis keluar makan buang. Tuh, mana leho tuh guys, nontot. Bukan. Oh. Kacau. Kan nggak leo sih guys. Itu kan buat bumbu asin ya. Iya kalau kurang asin itu sari rasa itu sari rasa. Beneran dicoel dia. Oh, beneran dielap, beneran dimakan coba. Ini Vitamin natural alami. Kenji, kemarin bukannya beli itu jajanan, mana jajanannya? 20 habis duluan. Ini nanjak nih. Tadi udah ngemil duluan. Ntar ada landai dikit. Guys, Ntar ada kameranya kacau kameramennya guys. ada tanjakan kita. Enggak, Kameranya di coba belakang mulu. maju mundur untuk Berarti ini gimana ya? Susah untuk berkata-kata guys. kamera mah lari ke Kayaknya perlu depan. diklat lagi kameramennya. Tapi terbaik lah. Oke. Wih, lari no. Itu guys, tuh. Itu kita naik ke atas. Oke. Sejauh ini saya benar-benar kagum guys kepada bocil berdua, Kenzi dan juga Azam. Nggak terlihat mengeluh. Bahkan kalaupun ada sedikit kekesalan yang terlontar, mereka hanya ingin rombongan ini gaspol sampai ke puncak. Tetapi sejauh ini mereka berdua tetap mengikuti aturan kesepakatan tim yang sudah dibuat. Luar biasa pokoknya nama guys. Ya Bu, pelan-pelan aja, jangan dipaksa. Apa daripada ngeliatin cowok mulu yang ngeliatin cewek. Di depan kita ini ada burung nih kakak, dede. Aduh, ayo mau ngeliatin burung deh. Ya Allah, mau ngeraki apa mau ngatin burung sih? Ih, capek tau Kak. Jadi Itu namanya burung apa itu namanya tuh? sambil ngeliatin burung. Burung apa namanya? Dia selalu menjadi Jalak. penunjuk jalan. Burung jalak ya. Jalak harupat. Tarik nafas. Keluarkan dari belakang. Guys,
Siapa bilang naik perahu cepat? Nih, sekarang 13.47 guys. Tadi kita naik jam 11.20. Udah berapa jam coba? Ini belum sampai ke pos 3. Pedes pokoknya mah guys. Ayo dong, semangat dong. Sekarang kita sudah sampai di Jampangan guys. Nah, di depan Raja Bu. Amazing guys, sepanjang jalur pos 2 ke pos 3 kita disuguhi bonus pemandangan guys. Guys, salah satu nikmat naik gunung ini guys. Pedih, letih, lelah, lemas, emosi. Aduh, tapi asik pokoknya mah. Greges guys. Alhamdulillah guys, udah sampai ke pos 3 di Padang Ilalang. Sekitar jam berapa nih guys? Sekitar jam 14.20. Alhamdulillah guys, sekarang pos 3 Padang Ilalang di Gunung Prau. Cekidot guys, hanya ada di Bung Haris Channel. Oke guys. Yang lain masih ada di bawah. Sementara sebagian udah di atas tuh guys. Pos 4-nya di sana tuh guys. Kalau dari pelangnya itu secara normal sekitar 25 menit. Nah, nggak tahu kalau di usia saya berapa menit kita sampai sana. Oke guys. Dan pemandangan yang bisa kita dapat dari pos 3 nih guys. Nih luar biasa tuh. Kalau itu gunung apa om? Itu. Ini tuh bukit ya. Oh bukit. Iya. Oh masih perbukitan nih mah ya, bukan pegunungan ya. Gunung tuh tadi ya di sebelah sini kiri. Oke, berarti untuk ngelihat gunung mah kita di Sunrise Camp ya. Ya, nanti ada di sebelah kanan. Oke. Sekarang kita di Sabadanya guys. Di pos 3 Padang Ilalang. Jadi kalau kesini harus pakai sunscreen guys. Karena apa? Dingin udaranya. Tapi mataharinya nyorot guys. Karena ini panasnya lumayan, saya nyari tempat yang adem dulu guys buat nunggu teman-teman yang di belakang, walaupun sebagian ada yang di depan itu guys. Guys, ini perdana guys, Kenji di 2500 lebih. Gunung Prau kemarin di Gunung Pakuan 1000 berapa deh? 1200 ya, 1200
87 guys. Biar menjadi pengalaman terbaik pokoknya nama guys. Ya setengah. Kalau pelan-pelan mah cepat masuk umur. Oke guys, sekarang kita menuju puncak, tapi sebelumnya kita akan ke sunrise camp dan kita nge-camp di sana. Oke, gaskeun guys. Menuju sunrise camp. Jalanan menurun guys dari pos 3. Teman-teman masih di belakang nih Ajat. Oke, sudah berkumpul kembali. Kita gas. Ini banyak bonusnya guys. Kalau kita dari pos 3 menuju sunrise camp. Vegetasi terbuka, tapi ini kita sudah mulai masuk vegetasi lagi guys, jadi agak cedem kalau kata orang Sunda mah. Nah tadi kasih di sabana sorot bener sama matahari guys. Kenji nih depeknya main tinggal aja. Sekarang kalau tadi didominasi sama tangga, ini didominasi oleh tanah dan akar-akaran guys. Vegetasi pun sudah menutup lagi guys. Udara semakin dingin. Itu tanda arah. Guys. Boleh masuk vlognya nggak, Pak? Boleh. Kakak dari mana? Dari Jakarta. Oh dari Jakarta, Jakartanya? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jangan lupa nanti cari Bung Haris Channel. Oke siap. Oke. Kakak siapa namanya? Lisa. Oh Lisa. Hai guys. Hai guys. Ini guys nggak tanggung jawab. Depek main tinggalin aja. Lupa. Aduh lupa. Lupanya. Dah. Jaksel pinggiran. Jadi guys, kalau masih juga dibilang Gunung Prau ramah untuk pemula, hoak. Apalagi untuk manula kayak saya guys. Aduh. Alhamdulillah guys. Lanjut. Di depan itu pos 4 sunrise camp. Udara semakin mendingin guys. Oh iya guys, di pos 4 ini adalah titik temu antara jalur lama dan jalur baru dari Patak Banteng guys. Guys, pendaki jadul tapi tangguh pada zamannya guys. Dulu kita waktu bujangan ngelalang buana ya. Betul. Nggak seperti sekarang guys. Peralatan lengkap. Iya. Fisiknya lempoh. Navigasi oke sekarang mah. Nggak kayak kita dulu waktu naik gunung pakai jaket apa Perde? Ya, jaket biasa. Levis ya? Iya. Jaket Celana levis, pendek celana coba. pendek. Iya. Sekarang udah lempoh. Sekarang peralatan bagus Pak. Peralatan lengkap tapi fisik kitanya udah lempoh Pak. Fisiknya udah nggak ngedukung. Nggak kayak dulu. Kepengen masih gede ini. Ke sono ke sini. Ah, Udah jalan. itulah guys.
Ini kita ya di depan tuh guys, sunrise camp. Kotek. Kotek. Ini dia sunrise campnya guys. Aku sampai di puncak perahu. Terbaik pokoknya. Ini guys, suasana sunrise camp. Alhamdulillah. Kita udah sampai. Nah ini dia. Dede mau kemana? Hati ya. Ini sunrise camp kita guys. Alhamdulillah. Itu ini tenda kita minta. Iya. Ini nih. Taruh di depan tenda aja. Ntar Ini dia kasih ini. Kecewa udah. Iya udah. Oh kecewa katanya jadi apa-apa katanya. udah nggak dicair. Bahasa lu geli sekarang ya. Bikin kopinya dulu namanya. Ya, bikin kopinya dulu lah. Bikin kopinya apa ini? Airnya lagi di situ. Kata-kata dong bos. Masa udah ada nih. Kita baru sampai di sunrise camp. Waktunya ngopi dulu guys. Yang ini ada kata-kata nggak nih? Untuk sementara tidak ada lu, kita mau ngopi dulu biar serem dikit. Oke. Nggak nyangka ya kita bakal sejauh ini. Siapa? Gua menyangka sih bakal nyampe. Lu doang kali ya. Guys, kita sekarang sudah di sunrise camp. Sudah juga bikin tenda nih, tendanya sekarang ngopi buat ngilangin shock guys. Shock kenapa? Tadi Aji sempet kram tuh. Ya berapa meter lagi kopi begituan kapal api. Sesuai. Ini kejadian waktu ke Gede juga begitu tuh aja kram. Tapi alhamdulillah sekarang udah mendingan, udah sehat lagi dia. Jadi bandel tuh. Jadi buat teman-teman siapapun yang mau ataupun masih pengen suka naik ke gunung, persiapan fisik, stamina itu penting. Ini kalau dikasih tahu, jogging, stamina, fisik, iya, cuma 2 kali dia jogging. Akhirnya begitu tuh tadi kram. Oke guys, pokoknya tetap keselamatan adalah yang utama. Setiap kali kita pergi, ingat tujuannya adalah pulang. Oke? Mau kita ke sini, ke sono, puncak manapun, tujuan kita adalah pulang. Jadi selalu jaga kondisi baik pokoknya mah. Kita ngopi guys. Nah terus nih sama Kenji dibikinin kopi guys. Dibikinin kopi. Bau ya? Sekarang jam 15.52. Bosat kita punya. Kita sudah sampai sunrise camp. Jadi jam berapa tuh kita? 11.20. No di sono. 12.20. Di tenda kita no, ambil. Di tenda tempat. 13.20, 14.20, 15.20, 4 jam. Biru no. Guys. Oh, ini hitung. Aduh, udah ada yang tidur aja itu. Bu RT. Istirahat. Nih. Sampai mana ini? Apa nah? Bondowoso apa? Wonosobo. Rakyat kali. Jam berapa tadi kita? 9. Jam 9 pagi. Oke. Lelah, ngantuk, terobati ketika kita sampai di apa ini? Sunrise camp ya. Ya cukup nih. Ini Guys. Luar biasa guys. Ternyata puncak perahu
bareng tanda tangan mah. Membentuk karakter Pak RT yang sekarang lebih mengayomi guys, mengayomi dan melayani kepada warganya ini guys, luar biasa. Ntar malam balikannya minta dilayani. Jarang-jarang loh guys. Selama 3 menit. Tambahin. 1, 2, 3. Kurang itu. Guys, sekarang kita sudah ada di Sunrise Camp guys. Malamnya tadi guys, gagal bener. Si Doro sumbing itu. Tapi saya juga nggak tahu. Ini guys. Guys, mungkin kami bisa dibilang pendaki FOMO, ikut tren, penasaran dengan lautan awan dan golden sunrise yang sering berseliweran di media sosial. Guys, FOMO boleh, tetapi bukan berarti asal berangkat, karena naik gunung bukan sekedar mengejar konten atau pemandangan. Lautan awan ya guys, keren, terbaik pokoknya. Guys, yang selalu harus kita ingat menghadapi pendakian kemanapun, kita tetap harus mempersiapkan diri, berolahraga, menyiapkan dan memeriksa perlengkapan yang dibutuhkan, dan wajib mengutamakan keselamatan. Selalu jaga dan jangan merusak keasrian dan keindahan alam yang kita kunjungi. FOMO boleh, tapi jangan bodoh ya guys. Mungkin perhatian ya ke gua. Hai. Malam. Cemen yang ujung. Apa dah? Yang ujung cemen. Penuh penderitaan buat saudara Yadi. Kenikmatan itu. Kita saling kekeluargaan ya. Iya, jangan kayak bapak ini nih. Gunanya boy, gini boy. Jadi guys, Ayadi tadi menjelang maghrib menggigil dia kena hipo guys. Untung alhamdulillah kita bapak bawa warm hand, bawa blanket. Nah sekarang sudah mulai membaik tuh, apalagi tadi udah dikasih makan gitu. Ternyata nggak waktu dimasuk IGD, nggak di sini. Persoalannya ternyata satu guys, makan dia mah. Jadi kalau udah kena perut isinya tuh sembuh. Gitu. Jadi guys, sekarang ini kita ada di ketinggian 2565 mdpl ya. Betul. Gunung Prau kita ya. Di sunrise campnya Gunung Prau. Kalau daerahnya daerah Wonosobo. Tadi kalau Pak RT, kalau tadi bahasanya bukan Wonosobo kayak apa ya? Bandung Bondowoso. Ya, Bondowoso. Jauh Itu mah namanya kesetan. Kalau kesetan Bondowoso ada. Lalu larinya ke situ. Ini yang terjadi itu seperti ini nih guys. Ada lagi? Apa itu? Susu, energen. Oh, energen. Energen. Jadi berapa? 2345. Lima. Ya. Oke, siap. Makasih Bang Gondes. Tadi itu Bang Gondes tuh guys. Gondrong. Sep. Gondrong Desong gitu kan. Jadi intermezzo dulu. Nah, udah mulai menarik nih. Sebenarnya kita mau ngalor ngidul dulu guys. Arahnya kemana nih? Ayadi udah langsung merucut bicara soal setan Bondowoso. Kenapa begitu? Karena tadi guys menjelang maghrib, Ayadi itu tahu-tahu nggak ngerti nih, saya tiba-tiba nih langsung ngebeten, melotot, ngedinginan sih gitu ya. Tapi melotot serem. Melotot guys. Panik saya. Jadi kita coba ulik guys, sebenarnya apa yang dirasa sama Ayadi ya? Jadinya. Gitu, kira-kira apa sih tadi yang dirasa? Biar kedengeran dong agak keras lah. Kenapa begitu? Mungkin karena satu kena nasi kali ya. Boleh bener bisa. Guys, nih penampakan sunrise di Gunung Prau. Dan
makin malam, semalam ternyata makin ramai guys. Nih jadi yang ngecampnya makin rapat guys. Malam nggak rame begini tuh. Pikir tanggal segini itu, tanggal 27 itu nggak akan penuh guys, nggak akan rame. Ternyata ya luar biasa kalau peminat. Nih guys, nemenin bocil buat nih di sini nih, di situ tuh. Ah ya kak, situ kak, nih. Nah situ tuh bu, buat berburu sunrise guys. Nah ini guys, pagi ini kita ada di atas Gunung Prau guys, tepatnya di Sunrise Camp. Dan semalam semakin lama semakin datang. Tadi ini lihat penampakannya guys. Jadi yang dipikir di tanggal 27 ini yang ngecampnya nggak akan banyak, ternyata perahu tetaplah perahu. Dia selalu menjadi daya tarik bagi siapapun para pendaki. Oke guys, Kenji. Gimana kesannya Dede? Dingin apa? Dingin lah. Jadi guys, perahu tetaplah perahu. Gunung eksotik dengan hamparan perbukitannya sejauh mata memandang, lautan awan yang membentang luas, siluet pegunungan di kejauhan, hingga matahari terbit yang perlahan menyapa dari ufuk timur. Pesona dan daya tarik perahu seakan menjadi cara dan berbisik untuk memanggil dan membuat orang ingin kembali. Bagi sebagian orang, perahu mungkin menjadi tujuan. Bagi sebagian lainnya, perahu adalah tempat untuk pulang. Bagi kami, perahu adalah tempat di mana setiap lelah terbayar, tempat di mana kita kembali diingatkan bahwa alam selalu punya cara sederhana untuk membuat manusia merasa kecil sekaligus bersyukur. Namun guys, di balik segala keelokan itu ada tanggung jawab yang tidak boleh kita lupakan. Ingat ya guys, alam tidak membutuhkan kita, kitalah yang membutuhkan alam. Karena itu, setiap langkah yang kita tinggalkan di gunung harus disertai rasa hormat. Jangan tinggalkan sampah, jangan tinggalkan kerusakan, dan jangan tinggalkan jejak yang membuat keindahan dan keasrian alam menjadi berkurang. Agar suatu saat nanti kita bisa kembali bersama anak-anak kita dan generasi setelah kita, masih bisa berdiri di tempat yang sama, menyaksikan lautan awan yang sama, menikmati matahari terbit yang sama, dan merasakan kekaguman yang sama kepada Gunung Prau. Salam lestari, panjang umur, kebaikan. Bersama Bung Haris. Iya tadi di toilet yang kemarin kita berhenti. Lewat situ lagi nggak sih? Kalau kencing di shelter kan? Kencing gimana aja? Guys, ini suasana pagi setelah kita menikmati sunrise guys. Tuh, apa deh, capek. Jadi nyari spot-spot. Kalah kita malah sama yang kecil-kecil. No, burung jalaknya ngasih tahu. Suruh pulang kita. Oke guys, yo kita nggak akan lama di sini, mungkin sekitar jam setengah 7. Jam 7 atau setengah 8 kita turun lah ke bawah untuk menikmati suasana Dieng lah. Gitu. Dan juga biar nggak terlalu malam pulang, karena besok masih ada sekolah dan kerja. Mobilnya lelet. Oke guys. Nyantai sih mobilnya. Gimana? Ini Mang Yadi sehat? Mantap guys, sehat. Adventure. Hurra!